Ya, Baik, Dengar, Pak. Pak. oke, Dengar. siap. Ya, terima kasih. Baik, sahabat Shalom, saya percaya Shalom. setiap kita pasti diberkati. Haleluya. Kita akan melanjutkan midras kita siang hari ini dari frasa yang berikutnya, yaitu frasa yang ke-21. Ya, judulnya adalah Kitisa. Jadi Bapak Ibu diberkati Bapak Yahweh, semua kehilat-kehilat mesianik, seharusnya yang beraliran mesianik, itu setiap sabat pasti mereka akan membahas frasa Torah. Ya. Sekarang kita masuk dalam frasa 21 yang judulnya adalah Kitisa. Ya. Sampai semot ini selesai, akan berbicara tentang bait suci, tentang hadirat Elohim. Ya. Haleluya. Kitisa, hurufnya adalah Kaf, Yod, Ta, Sin, dan Alef. Kaf itu artinya telapak tangan, Yod itu artinya lengan. Inilah satu kesatuan antara telapak tangan dan lengan bekerja. Ya, semuanya menyatu jadi satu. Ta itu artinya adalah salib. Ya. Sin itu menghancurkan. Alef itu adalah kepala. Ya. Jadi tangan yang bersatu, ya, mengangkat tangan kepada Tuhan, kepada Bapa Yahweh, dan di sana menghancurkan kedagingan, menghancurkan keegoisan, supaya ada berkat dari pemimpin besar kita, dari Bapa Yahweh. Haleluya. Baik, topik pembahasan kita dari Torah, dari Semot atau Keluaran pasal 30, dari Haftarahnya diambil dari 1 Raja-Raja pasal 18, dan Besorah diambil dari Markus 9 ayat 1 sampai 10. Kitisa ini dia menceritakan ya frasa yang ke-20, artinya adalah ketika Anda mengangkat, ketika kita mengangkat. Nah, apa yang kita angkat? Nah, frasa ini berasal dari kata pertama dari ayat kedua dari bacaan tersebut, yang secara harfiah diterjemahkan ketika kamu mengangkatkan kepalamu. Ya. Anak-anak Israel untuk memperhitungkan mereka dari Semot 30 ayat 12. Nah, ungkapan mengangkat kepala adalah idiom atau untuk menghitung setiap kepala. Bagian ini dimulai dengan instruksi untuk melakukan sensus. Ya. Diakhiri dengan instruksi pembuatan tabernakel atau bait suci, tempat untuk berapodah. Menegaskan kembali perintah sabat dan kemudian melanjutkan dengan menceritakan kisah anak lembu emas. Mayoritas Kitisa berkaitan dengan dosa, ya, tentang dosa anak lembu emas, pelanggaran perjanjian antara Yahweh dan Israel, dan bagaimana Mose berjanji untuk memulihkan hubungan perjanjian itu. Ini kesimpulan dari frasa Kitisa. Nah, ini topik kita selama sepekan dari Torah, ya, Semot pasal 30 atau Keluaran 30 sampai Semot pasal 34. Ya. Ini judulnya sudah ada, dan dari kitab para nabi atau para neviim dari 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 20. Di Besorah dari Markus 9 ayat 1 sampai 10. Baik, ini tadi kan di awal disinggung bahwa tentang hukum sabat. Nah, ini saya pernah sampaikan dalam waktu dekat ini tentang hukum sabat, tentang pentingnya hari sabat. Nah, terus ini isi soal tentang tabernakel ada 2 loh perjanjian, 2 loh batu, ya, dan lain sebagainya. Kita akan melihat ini ketika perjanjian diperbarui, lalu Mose mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami oleh manusia lain, yaitu apa-apa? Wajahnya bersinar, ya. Bukan karena pakai lampu, ya, tapi ada sesuatu. Ya, kita buka dalam Keluaran 34 ayat 29. Ya, Semot. Dan dia berada di sana bersama Yahweh selama berapa? 40 hari 40 malam lamanya. Ini tidak makan dan tidak minum. Dia tidak makan roti, tidak minum air, dan dia menulis di atas loh-loh batu itu perkataan perjanjian
yaitu 10 perintah Bapak Yahweh. Ingat, 40 hari 40 malam. Coba kalau Bapak Ibu 40 hari 40 makan, 40 malam enggak makan, enggak minum, apa yang terjadi? Ya, bisa-bisa langsung dibawa ke rumah sakit ya. Ayat 29, dan terjadilah ketika Mose turun dari Sinai dan kedua loh kesaksian di tangan Mose, dan dia turun dari gunung itu, dan Mose tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya dan pada saat percakapannya dengan dia. Nah, Mose tidak tahu kalau wajahnya bercahaya. Jadi yang pertama, di sini ada poin penting yang perlu kita ketahui. Kenapa 40 hari 40 malam? Ini yang kedua kan? Yang pertama berapa? 40 hari 40 malam juga. Nah, 40 ya, kata 40 itu berarti menunjuk kepada huruf mem. Mem itu artinya melekat kuat. Bangsa Israel di padang gurun berapa tahun? 40 di padang gurun. Ya, bukan di Mesir. 40 tahun. Jadi angka-angka yang disebutkan dalam kitab suci ini ada pesan tertentu. Jadi kalau kita mau melekat kepada Bapa Yahweh, sungguh-sungguh, coba kita akan dites 40 hari, ya, 40 jam, 40 tahun. Ya. Jadi ini satu pesan. Kalau kita pengen melekat kepada Bapa Yahweh, ini akan ada hubungannya dengan huruf mem. Nah, dan Mose mengalami sesuatu yang dia tidak tahu, yaitu wajahnya bersinar. Kepalanya ya mungkin ya bersinar. Tapi jangan berharap seperti yang di gambar-gambar itu ada bulatan, enggak seperti itu. Itu imajinasinya para pembuat gambar. Nah, kita akan membaca Semot dalam teks Ibrani, Semot 34 ayat 28 sampai 29. Ya. Jadi saya akan baca. Wayehi sam im Yahweh arba'im yom we arba'im lelah lahem lo akal umayim lo syatah wayiktof bukan wayiketof tapi wayiktof al halukot at the fray haberit aseret hadefarim. Haberit aseret hadefarim. Bagian berikutnya ya. Wayehi berit Mose. Wayehi berit Mose. Maaf, tulisannya agak silau. Wayehi berit Mose mehar Sinai. Mehar Sinai useni lukot haedut. Nah, ini ada kata edut pernah saya sampaikan. Beyat beyat Moshe berdeto min hahar Moshe lo yada kikaran orpanai bedafro ya itu. Nah, kita akan perhatikan yang saya blok merah. Di situ ada kikaran orpanau. Ya, kikaran orpanau. Bapak Ibu yang diberkati Bapak Yahweh, dari ini ada pesan yang sangat mendalam untuk kita. Ya, ada kata karan, or, dan panau. Sebelum saya buka kata karan, or ini artinya adalah cahaya terang, ya. Cahaya terang. Coba kita lihat karan. Ya. Karan. Karan dari Strong Bible Hebrew 7160 yang artinya adalah bersinar
memancarkan cahaya. Jadi Mose bersinar, memancarkan cahayanya. Seperti timbul tanduk, ya. Jadi mungkin pada saat itu seperti malaikat, lalu muncul dengan sinar kemuliaan, dengan aurora Bapa Yahweh, lalu muncullah tanduk itu, ya, seperti mungkin Alef, ya, Alef. Nah, next. Ini artinya karan. Karan or, bersinar terang, bercahaya terang. Kita kembali ke sini. Kan luar biasa. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu. Kenapa sih kok Mose bisa tiba-tiba wajahnya terang? Ketika Mose turun dari Gunung Sinai, kulit wajahnya bercahaya karena dia berbicara dengan siapa? Bapa Yahweh. Jadi Mose diliputi dengan kemuliaan, baru dia berbicara dengan Bapa Yahweh. Kalau masih membawa dosa di hadapan Bapa Yahweh, tidak akan dapat berbicara langsung dengan Bapa Yahweh. Nah, jadi kalau seseorang sudah masuk dimensinya Bapa Yahweh, orang itu tidak akan pernah merasa lapar dan haus. Amin. Yesua berapa? 40 hari, 40 malam. Dia sudah masuk di dimensinya dia, dari asalnya dia. Mose juga seperti itu. Jadi kalau kita sudah saking nikmatnya masuk dalam hadirat Bapa Yahweh, kita sudah nggak lapar lagi. Kita sudah tidak memikirkan hal-hal yang kedagingan lagi. Kenapa? Karena pada saat itu ada hadirat yang memenuhi kita. Dan mungkin kita tidak tahu bahwa sebetulnya kita dipenuhi dengan kemuliaan Elohim. Pernah yang merasakan seperti itu? Saking nikmatnya merasakan hadirat Bapa Yahweh, lalu kita lupa makan, ya, nggak lapar sedikit pun. Ya. Saya pernah seperti itu. Coba kita akan lihat selanjutnya, kata karan orpanau. Karan orpanau. Kulit wajahnya bersinar. Jadi panau itu berbicara tentang basar, ya, kulit wajah. Kulitnya bersinar karena ada kemuliaan Bapa Yahweh. Nah, kemungkinan pada saat itu, ya, Adam pun seperti ini. Ketika Mose kembali ke bumi, kembali bertemu dengan orang Israel, ya, kita tahu bahwa dia menutupi wajahnya karena dia tidak tahu bahwa wajahnya penuh dengan cahaya, kulitnya menyala, dan akhirnya cahaya itu pun redup. Pesan dari situ bahwa apa? Kemuliaan Bapa Yahweh tidak akan mampu, tidak akan mau bertahan di tempat yang kotor di bumi. Ya. Mungkin sementara, tapi tidak bisa lama-lama. Seperti halnya Mose, ya, hanya sebentar lalu kemuliaan itu hilang, kembali kepada hadirat Bapa Yahweh karena dia tidak sedang berbicara dengan Bapa Yahweh lagi, tapi sedang berbicara kembali dengan siapa? Umat Israel. Jadi bangunlah hubungan dengan Bapa Yahweh supaya auramu lebih cerah. Amin. Caranya bagaimana? Nah, ini. Bagaimana caranya, Pak? Lalu ada orang begini. Kalau orang pengen auranya cerah, wajahnya cerah, bersukacita, ya, seperti Mose, mungkin salah satunya jangan punya utang. Itu salah satunya. Karena itu mempengaruhi. Nah, di sini Bapak Yahweh mengajarkan kita bahwa kalau engkau pengen menerima kemuliaan, jangan tinggal di dalam hal yang kotor. Ya. Supaya apa? Aurora ilahi, cahaya ilahi itu tinggal di dalam kita. Kan enak ya kalau saudara ya semua di Kehilat Rapaya atau yang ada di Zoom ketemu orang, wih, ini wajahnya Pak Sastrawan Sembiring, ya, setelah belajar Torah wajahnya bersinar. Ya. Bu Jenny Warti ketika mengenal Bapak Yahweh, ketika dia bertugas, ya, menangani pasien, dijamah pakai tangannya saja sembuh.
Kenapa? Itu adalah penyertaan Bapak Yahweh. Ya, ketika Bapak Ibu mengenal Bapak Yahweh, belajar Torah, percaya atau tidak akan ada sesuatu yang berbeda di dalam dirimu. Musa membawa Torah dari Bapak Yahweh. Membawa Torah. Makanya dia disertai dengan kemuliaan. Amin. Ya. Jadi kata karan dia adalah memancarkan kemuliaan, sinar kemuliaan. Ya. Ada yang keluar, aura yang keluar dari dalam dirinya. Jadi seperti kita yang mau mentaati daftar Elohim, pasti akan mengalami perbedaan. Saya tanya sama Pak Frans, Pak Frans ketika mau mengerjakan daftar Elohim di Brit Milah, apa yang Bapak alami secara alam roh, mungkin apa yang dirasakan dalam mata jantung? Ada perbedaan, apa contohnya? Agak sedikit rumit menceritakan Pak. Tapi saya pernah, nantilah saya suatu hari kesaksian Pak. Oke, ya, yang jelas berbeda ya, pasti berbeda. Iya. Nah, ya, yang jelas itu tambah ganteng karena semakin diberkati, semakin diurapi, ada kemuliaan. Nah, dari sini Bapak Ibu, para rabi, para guru-guru Torah menjelaskan bahwa ketika Mose menerima Torah, kemuliaan ilahi atau kafot dari Bapak Yahweh menempel padanya sehingga wajahnya bercahaya. Apa di sini dikatakan menerima? Menerima apa? Torah. Bukan menerima doktrin gereja. Ya. Mose ketika menerima Torah dan menyampaikan Torah ya, kepada umat pilihan, dia menerima Torah dari Bapak Yahweh, dia disertai dengan kemuliaan, diliputi kemuliaan. Jadi orang yang ngomong Torah, ya Torah gak berlaku dan ini dan itu, justru akan menerima sebaliknya. Tidak akan diliputi kemuliaan, tidak akan menerima kemuliaan dari Bapak Yahweh. Dan saya percaya semua keilat yang ada di sini dan yang ada di Zoom, semuanya mau belajar Torah. Amin. Kalau saudara mau membuka hati untuk menerima Torah, maka siap-siap untuk menerima kemuliaan, kafot dari Bapak Yahweh. Siap? Nah, siap. Harus siap. Siap, tidak siap, harus siap. Bagian berikutnya, mengapa wajah Mose bercahaya seperti setelah menerima Torah yang kedua? Ketika Mose menerima Torah yang pertama, dia turun jengkel, dibantinglah itu dua loh batuannya, karena dia jengkel, dosa, dia tidak diliputi kemuliaan. Tapi yang kedua dia bersuka cita untuk memulihkan perjanjian Israel, ya, untuk memulihkan perjanjian, tentunya dengan darah juga. Dia sungguh-sungguh, dia kembali bertemu dengan Bapak Yahweh. Lalu dia diliputi kemuliaan. Dia dengan sukacita membawa dua loh batu ke hadapan orang Israel. Nah, Bapak Ibu, ada satu cerita yang saya baca di tulisan para rabi. Minta maaf, saya minum sebentar. Saya membaca cerita ini, tulisan ini kok saya rasanya lucu. Saya mengambil dari Midras, salah satu Talmud, ya. Di situ ada cerita begini. Nah, Rabi itu menjawab begini, menuliskan dengan jawaban. Ketika Elohim menulis Torah untuk Mose, sebagian tinta ilahi apa? Tersisa. Kira-kira mungkin nggak? Saya nggak tahu. Ya. Nah, Elohim lalu mengoleskan sisa tinta itu ke kepala Mose. Dan dari situlah wajah Mose memancarkan cahaya. Kata para rabi seperti itu. Ya. Mungkin saja. Ya, yang jelas bahwa itu ditulis langsung oleh tangan Bapak Yahweh dengan apa? Dengan tinta kemuliaan. Kalau yang lain dicatat, Pak. Itulah hebatnya Mose. Dia mencatat tulisan-tulisan dalam Torah yang begitu banyak hanya dalam waktu 40 hari 40 malam. Ya. Ini pendapat para guru Torah, ya. Katanya ada sisa tinta dari Bapak Yahweh itu ditoleskan kepada Mose. Bapak Ibu, ini buat saya ini seperti sesuatu yang agak kurang masuk akal, ya.
Tapi nggak apa-apa, ini pendapat para guru, para rabai. Mungkin seperti itu. Mungkin mereka menggambarkan Bapak Yahweh itu seperti pelukis, ya kan. Tintanya sisa untuk melukis, ya kan. Ah, ini tinta kemuliaan, nggak boleh dibuang. Tak tempelin sama Mose. Ya kan? Mose, ini ada sisa tinta, bawa turun. Akhirnya karena tinta kemuliaan yang sangat bersih, yang sangat suci, tidak bisa bergabung dengan dosa yang ada di bawah. Nah, dalam Midras ini terdapat dalam, nanti Bapak Ibu bisa mencari nih, coba googling ya, dalam Talmud Shemot Rabbah 47 ayat 6. Di situ banyak cerita. Ya. Banyak cerita. Pernah saudara berpikir kalau pernah nggak saudara berpikir kalau tintanya Bapak Yahweh tersisa? Nggak pernah kan? Tapi para guru yang saya heran kok pernah bisa terpikir tintanya Bapak Yahweh tersisa. Nah, tapi saya yakin bahwa Mose disertai Bapak Yahweh, diberikan kemuliaan. Nah, secara simbolik di sini berbicara apa? Bahwa Torah ditulis dengan cahaya Bapak Yahweh, dengan cahaya kemuliaan Bapak Yahweh sendiri, dengan cahaya ilahi. Jadi ketika saudara bertemu dengan Bapak, menerima Torah, mempelajari Torah, saudara sedang menggabungkan diri dengan Sang Ilahi. Saudara sedang menyatukan jiwa saudara dengan Bapak Yahweh. Jadi kalau sudah menyatu, ya siap-siap menerima kemuliaan cahaya ilahi. Nah, Mose menjadi pembawa cahaya Torah. Membawa cahaya kemuliaan Torah. Nah, kenapa tadi ada kata or? Karena kalau kita melihat tulisan Torah, di tengah Torah, tau, waw, res, dan he. Ada or. Or itu artinya cahaya atau terang. Jadi kalau hidup kita pengen diterangi, hidup kita pengen bercahaya, memiliki kualitas yang terbaik, belajar Torah. Orang-orang yang anti Torah biarin saja, karena mereka nggak ngerti. Nggak ngerti. Nah, cahaya itu terpancar dari wajah Mose. Nah, saya melihat di sini semuanya jemaat, baik yang di Kehilat Rafaya dan yang ada di Zoom, semua saya lihat wajahnya berbinar-binar, penuh dengan kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Berikan aplaus buat Bapak Yahweh. Yang sungguh-sungguh, jangan loyo lah. Haleluya. Katanya siap menerima kemuliaan, ya kan? Begitu dikasih tahu, suruh aplaus loh ya. Ya, baik. Aminkan itu Bapak Ibu, bahwa saudara dipenuhi dengan kemuliaan. Ada syaratnya, tapi kemuliaan itu tidak datang begitu saja. Apakah mau datang untuk diolesi tinta kemuliaan itu? Bukan seperti itu. Ada caranya. Nah, hikmat Torah membuat wajah seseorang itu lebih bercahaya, bersinar-sinar. Ya. Apa? Hikmat dari Torah. Ketika kita membaca Torah dan mendapatkan ilham, mendapatkan pewahyuan, mendapatkan hikmat yang baru, saya yakin wajah saudara pasti akan berubah, akan lebih berseri-seri. Ya. Contoh, ada satu orang pernah cerita sama saya. Ketika orang itu menemukan satu ayat di dalam Torah dan dia diberikan pemahaman, Roh Kudus langsung bekerja dalam mata jantungnya, berdebar-debar, langsung bersukacita, berteriak. Orang itu berkata, haleluya. Kenapa? Dia mendapatkan hikmat Elohim. Seketika itu juga cahaya kemuliaan Elohim ada pada diri orang. Kenapa? Menerima Torah dengan sukacita. Nah, konsep ini tertulis atau muncul dalam kitab Kohelet atau Pengkhotbah 8 ayat 1. Hikmat membuat wajah seseorang bersinar. Coba kita buka Kohelet 8 ayat 1. Oke. Pak Fran silakan baca. Siapakah yang seperti orang bijak dan siapakah yang mengerti makna suatu hal? Hikmat manusia membuat wajahnya bercahaya dan kekerasan wajahnya diubahkan.
Nah, ketika manusia itu mendapatkan hikmat Elohim, ya, orang yang wajahnya garang, wajahnya galak seperti preman, akan seketika berubah. Loh, ini Kohelet, Pak, jangan diketawain, Pak. Ini pengkhotbah yang bicara ini. Ya, saya hanya menyampaikan. Ini dafar. Jadi kalau seserem apapun orang itu ketika dijamah dengan Torah akan mengalami perubahan yang drastis. Amin. Orang sekeras apapun hatinya, makanya kalau di dalam Talmud atau dalam tulisan para rabi tuliskan bahwa ketika seseorang melantunkan Torah, ketika Torah itu dilantunkan, besi itu meleleh. Sekeras apapun hati manusia ketika mendengar lantunan Torah, ya, maka orang itu akan merasa nyaman, akan sadar. Nah, kemarin saya tanya sama istri saya ketika saya mencoba melantunkan di kamar. Istriku, bagaimana ketika kamu mendengar saya melantunkan Torah? Katanya ada sesuatu yang berbeda. Makanya, ketika membaca dafar Elohim, terutama Torah, ya, terutama Torah, Mizmor, ya, ketika membaca, coba dilantunkan. Pak, saya tidak bisa. Sudah sebisamu, ya. Jangan membaca datar. Nanti ini ada materi tersendiri sebetulnya. Jangan membaca datar saja, karena ketika kita membaca Torah itu datar, itu seperti bahwa Torah tanpa roh, gak ada rohnya. Taufan pengen melantunkan. Haleluya. Jadi nanti yang di sini Gavin, Pak Frans, Pak Simanjuntak, dan semua ibu-ibu yang lain pasti bisa melantunkan Torah. Amin. Supaya apa? Supaya lebih enak didengerin. Nah, Bu Rosinta Panjaitan, bisa minta tolong bacakan ayat ini? Oke, mungkin lagi ada kesibukan. Sebentar Pak, layarnya mau dibesarin Pak. Kohelet pasal 8 ayat 1, silakan. Ya Pak. Mi kehekam. Mi kehekam, terus? Umi. Yodea. Pesher. Dafar. Hakmat. Hakmat, terus? Adam. Tair. Terus? Panau. Weos. Itu Zain ya Pak. Weos. Ya. Terus Weos. Terus. Panau. Yesune. Ya Pak. Oke, terima kasih Bu Rosinta, semakin perkembangannya semakin bagus ya. Nah, saya mau tanya ini sama bapak-bapak di sini. Apa bapak-bapak di sini semua yang pria-pria nggak iri nih sama ibu-ibu yang sudah bisa baca tulisan Ibrani? Jawab jujur. Harus bisa, ya. Harus bisa. Harus berusaha. Mi kehekam, umi yodea, peser, dafar, kakmat, ini berasal dari kata hikmat, kakmat Adam, tair panau, weos panau, yesunai. Ya, kurang lebih seperti ini. Jadi, kulitnya bercahaya. Manusia yang mendapatkan hikmat, dia akan mukanya bercahaya, kulitnya bercahaya. Pasti bersukacita, berseri-seri dalam dirinya.
Amin. Harus ini. Nah, hikmat Torah membuat wajah seseorang bercahaya. Membuat wajah seseorang itu menjadi bersinar. Enak dilihat, nyaman. Ya. Dalam teks Ibrani, ya, saya ambil seperti ini. Kakmat Adam Tair Panau. Hikmat, ya manusia mendapatkan hikmat, kulitnya ya bercahaya. Dia bercahaya, bersinar. Jadi bukan karena saudara membawa lampu ya, makanya kelihatan bersinar. Tapi karena apa? Torah. Amin. Jadi bukan karena saudara mungkin pakai make up yang tebel, bukan karena itu. Bukan karena pakai lipstik yang macam-macam mereknya, bukan. Tapi oleh karena Torah. Jadi artinya bahwa hikmat ya di dalam tradisi Yahudi identik dengan Torah, hikmat itu beridentik dengan Torah yang membuat wajah seseorang bercahaya dan bersinar. Jadi bukan yang lain ya. Ini tafsir lagi dari para rabi, para guru-guru Torah. Torah menghasilkan kokmah, hikmat. Ya. Terus hikmat memancarkan or atau cahaya pada wajah. Nah, jadi Bapak Ibu, antara Torah dan kokmah, ya, ini kira-kira bisa dipisahkan nggak? Nggak bisa. Ini seperti tubuh dan darah. Ini satu kesatuan. Ketika kita membaca Torah dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hikmat dari Bapa Yahweh. Amin. Nah, makanya baca Torah, jangan membaca yang lain. Ya. Supaya saudara bisa berhikmat. Ketika kita berhikmat, pasti akan disenangi banyak orang. Nah, dalam Mishle atau Amsal 6 ayat 23, silakan diklik. Ya. Sebab perintah itu pelita dan Torah itu adalah cahaya dan teguran didikan itu adalah apa? Derek Yahweh, jalan kehidupan. Jadi ada apa? Di sini ada perintah, ada Torah dan teguran. Coba kan kita lihat dalam teks Ibraninya. Bu Hermin, berkenan membacakan, Bu? Ya Pak, saya coba ya. Ya, silakan. Iner Mitsrah Miswah. Uto Mitsrah Wetorah or Wederet Hayim Tohetot Terus Mosar. Baik, terima kasih. Ner Miswah. Jadi ner ini artinya adalah lampu atau cahaya terang ya. Ini dari terang ya. Terang atau lampu di sini ner. Jadi miswah adalah lampu atau terang, cahaya. Wetorah or Torah adalah terang untuk mengikuti, untuk sampai kepada kain. Wederek kain ini berjalan. Untuk kita berjalan sampai kepada kehidupan. Toket kot ya. Musar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bersih, yang terang benderang, kita harus mengikuti miswah Elohim dan harus belajar Torah supaya perjalanan hidupmu baik. Kimiswah wetorah or wederek kain tokot musar. Jadi kalau pengen jalan kita lancar, jalan kita diberkati, kita memiliki kemuliaan, harus apa? Membaca apa? Memiliki miswah, mengerjakan miswah dan mengerjakan Torah. Supaya apa? Supaya kita memiliki hikmat. Ya. Karena perintah adalah pelita dan Torah adalah terang. Miswah adalah lampu dan Torah adalah cahayanya.
Ya, jadi ini berbicara tentang api dan pelita. Pelita ini tidak akan menyala kalau tidak ada apinya, kalau tidak ada minyaknya. Ya, kemarin, sahabat yang lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana untuk menyalakan pelita ini dibutuhkan minyak yang murni. Nah, untuk membuatnya harus digiling dengan batu. Nah, bagian berikutnya, belajar Torah menghasilkan or atau cahaya Torah, cahaya kemuliaan. Jangan belajar yang lain. Boleh membaca yang lain, tapi terlebih kita belajar Torah. Nah, beberapa midrash Yahudi mengatakan bahwa wajah para sadikim, orang-orang sadik, orang-orang benar, memancarkan cahaya kemuliaan. Saya yakin kita di sini adalah golongan-golongan orang yang sadik. Amin. Maka dari itu semakin melekat pada Torah, supaya cahaya kemuliaan itu semakin terlihat. Ya. Jangan melekat kepada yang lain. Yang berikutnya, bahwa bahkan sebelum dunia dijadikan dan sebelum dunia datang, para sadikim, nah, or itu sudah percaya, Torah itu sudah ada. Nah, kenapa? Karena Torah adalah cahaya ilahi yang sesungguhnya. Jadi bukan yang lain. Jadi orang-orang benar, mengapa dalam Besora, kitab apa itu ya, saya lupa, Ibrani kalau tidak salah ya, bahwa doa orang benar itu sangat apa? Besar kuasanya. Doa orang sadik, orang yang diliputi dengan kemuliaan yang memancarkan cahaya Torah, itu besar kuasanya. Amin. Nah, kan pengen doa saudara dan saya menjadi doa yang berkuasa. Pengen enggak? Pengen belajar Torah. Ya. Pak, banyak teman-teman saya yang lain mengatakan, buat apa belajar Torah? Torah sudah diselesaikan, gini-gini dan sebagainya. Suruh orang itu belajar dengan baik. Ya, jangan dengar hanya apa kata pendeta, tapi pelajari kitab sucimu dengan benar dan dengan pola pikir yang benar. Ya, karena Torah dipercayakan kepada orang mana? Orang Yahudi. Jadi kita tidak boleh menggunakan pola pikir Yunani. Torah diberikan kepada orang Ibrani ya. Dalam hal ini orang Yahudi. Orang Ibrani, maka pola pikir kita harus rubah. Kita rubah dengan pola pikir Ibrani. Jangan dengan pola pikir Yunani. Supaya apa? Supaya kita bisa nemu pesan yang sesungguhnya. Kalau kita memahami Torah dengan pola pikir Yunani, maka yang terjadi adalah secara literal. Torah ngomong begini. Waduh, padahal Torah itu satu tuntunan instruksi. Wah, Yesus ngomong begini. Yesus berkata bahwa barang siapa minum apa? Makan apa? Makan dagingku dan minum apa? Darah. Ini kalau dilihat secara literal, ini secara pola pikir, bukan pola pikir Ibrani. Maka ayat ini dibilangnya ayat apa? Kanibal. Maka dari itu kita harus membaca kitab suci dengan pola pikir Ibrani. Konsep Ibrani, bukan dengan konsep Yunani. Bagian berikutnya, masih dalam Mishle 6 ayat 23, bahwa mitzvah adalah pelita dan Torah adalah terang. Ya. Ketika seseorang membaca Torah, merenungkan Torah, melakukan mitzvot Elohim, apa yang terjadi? Maka kemuliaan Elohim akan masuk ke dalam dirinya. Amin. Melakukan perintah ya, mitzvot ini ya. Merenungkan Torah, melakukan perintah, membaca Torah. Cahaya Torah akan masuk dalam diri orang itu. Makanya di dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur pasal 1 ayat 1, ada yang ingat ayatnya? Diawali dengan apa? Coba buka. Ya, Mazmur 1 ayat 1 dimulai dengan apa? Berbahagialah orang yang kesukanya ialah Torah Yahweh. Coba buka biar nggak salah. Nanti kalau saya salah dimarahin. Ya.
Mazmur pasal 1 ayat 1. Udah ketemu? Tehillim pasal 1 ayat 1. Oke. Saya masih pakai bahasa Ibrani, saya ganti ke bahasa Indonesia ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri jalan orang berdosa. Ayat kedua, dibilang apa? Yang kesukaannya pada Torah Yahweh dan dia merenungkan Torah itu siang dan malam, dia akan menjadi apa? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak akan layu daunnya. Jadi kalau saudara pengen berbahagia hidupmu, baca apa? Baca Torah, bukan baca komik. Ya kan? Sekarang beredar tuh di televisi, di HP-HP, tiba-tiba muncul short video. Jujur saja, saya juga sering dapetin kayak gitu. Saya sering ditegur istri saya. Nah, jadi ayo baca Torah kalau kita pengen berbahagia. Kalau kita pengen dapat hikmat, baca Torah. Ada berapa kitab isinya Torah? 5. Baca itu. Baca itu. Karena itu adalah makanan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak makan Torah, maka kita akan kelaparan. Nah, apa yang akan dialami orang yang membaca Torah? Ekspresi wajahnya akan berubah. Bersukacita, nyaman dilihat, dia akan mengalami perubahan sikap dalam dirinya. Tentunya dari yang sikap yang fasik menjadi sikap yang baik. Nah, orang lain dapat melihat cahaya itu. Tetapi kalau ada orang yang sukanya membaca Torah tapi sikap hidupnya tidak berubah, malah tambah jahat, malah suka menghakimi, berarti itu bukan cahaya kemuliaan dalam dirinya, ya, tapi cahaya yang lain. Kalau kita belajar Torah, seharusnya kita menjadi lebih baik, menjadi lebih bisa mengendalikan diri. Ya. Kalau kita pengen bisa mengendalikan diri, baca Torah. Kalau kita pengen mendapat kemuliaan, baca Torah. Apakah yang lain nggak perlu dibaca, Pak? Baca. Ya, Torah itu adalah makanan. Nah, dalam Matius 13 ayat 43. Klik ini. Silakan Bu Lina baca. Yang keras, Bu. Matius 13 ayat 43. Kemudian orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Iya. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah dia mendengar. Dalam kerajaan Bapa mereka, dalam kerajaan Bapa. Nah, Bapa mereka berarti kalau namanya Bapa, ya, ada banyak Bapa ya. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa Bapakmu? Bapa Yahweh. Itu Bapa kita. Itu Tuhan kita. Bukan Bapa yang lain. Nah, orang benar yang belajar Torah, yang percaya, yang mengikuti ajaran Bapa Yahweh, dia akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa, dalam Shamayim. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar. Jangan tuli. Jangan pura-pura nggak dengar. Jadi ayo nikmati Torah, baca Torah. Pak, saya nggak ngerti, baca saja. Suatu saat nanti, kalau engkau berulang-ulang membaca, pasti akan paham. Oh, maksudnya seperti ini. Jadi, orang benar akan bercahaya seperti matahari. Ya. Hal ini mengikuti konsep di dalam kitab Tanakh, bahwa orang yang hidup di dalam kehendak Elohim, yaitu Torah, akan memancarkan apa? Kemuliaan. Amin. Jalani saja, baca Torah. Jangan bosan. Nah, Matius 5 ayat 14. Ada ingat ayatnya ini? Ya. Kamu adalah terang dunia. Secara tidak langsung, Bapak Ibu,
Ada ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa kamu adalah surat yang terbuka. Artinya bahwa kamu adalah Torah yang terbuka. Ketika Torah dibaca secara terang benderang, maka orang akan melihat, oh ada kemuliaan pada orang itu. Kok jemaat Rafaya kok berbeda? Tenang-tenang, ya kan, santai, semuanya bisa mengendalikan emosi. Kenapa? Karena belajar Torah. Ada amin? Amin. Saya yakin karena orang belajar Torah harus semakin bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan egonya, semakin tegas. Ya. Matius 5 ayat 14 dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia, secara tidak langsung bahwa kita harus membawa Torah, mengejar memegang Torah dengan sungguh-sungguh supaya cahaya ilahi, kemuliaan ilahi melingkupi kita. Nah, orang yang belajar Torah, mentaati ajaran Torah, selain memiliki cahaya, ya, selain memiliki kemuliaan, dia juga akan memiliki apa? Hidup yang kekal dan dibangkitkan kapan? Pada saat akhir zaman. Lupa, masa iya? Buktikan. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Saya bisa minta tolong dari Zoom, salah satu dari peserta Zoom untuk membacakan dari LT3. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Yang berkenan silahkan. Kalau yang bawa Alkitab, yang membawa kitab suci. Shalom, izin boleh saya baca, Pak? Silakan Bu Nyoman. Yohanes 6, 54 sampai 56. Ya. Orang yang belajar mentaati ajaran Torah selain memiliki cahaya Torah, dia juga akan ini Bu, baca langsung di kitab Yohanesnya Bu. Oh iya, ya. Iya. Bentar, saya buka dulu Pak ya. Oh, saya kira sudah dapat. Tadi saya pikir yang ini dibaca. Enggak. Sebentar Pak. Yohanes 6 ayat 54 56. Supaya kita tahu. Ini pesan Yesua. Kalau kita belajar Torah, kita dibilang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Orang yang mati karena taat pada Torah, dia akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54 56. Yang keras Ibu Nyoman. Iya, iya. Yohanes 6 Ketemu Bu? Bentar. Ya, sudah. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Ya, silakan. Yohanes 6 ayat 54. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. 55. Sebab dagingku sesungguhnya adalah makanan dan darahku sesungguhnya adalah minuman. 56. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Nah, Pak, kok bisa? Ini kan berbicara tentang makan tubuh dan darah. Kok bisa? Nah, ini yang saya bilang di awal. Ketika kita membaca kitab suci, apalagi ini perkataan Yesua, ayo bawa pola pikir kita kepada pola pikir yang benar, yaitu pola pikir Ibrani. Yesua orang mana? Orang Ibrani. Dia seorang apa? Rabi. Ya. Tentunya seorang rabi akan mengajar dengan pola yang benar, yaitu pola Ibrani. Nah, saya beritahu bahwa rabi-rabi Yahudi, orang-orang Ibrani, khususnya rabai, seringkali menggunakan bahasa metafora, bahasa yang tidak langsung, perumpamaan-perumpamaan. Yesua berkata begini, akulah pintu. Apakah Yesua berbentuknya kotak atau bulat seperti pintu? Kan tidak, itu bahasa metafora Bapak Ibu. Akulah jalan. Apakah Yesus bentuknya lurus untuk diinjak-injak jalan? Tidak, itu bahasa metafora. Begitu juga dalam Yohanes 6 ayat 54. Makan tubuh dan minum darah, dia akan memiliki apa? Hidup kekal dan akan dibangkitkan.
Bukan setiap hari perjamuan makan roti dan anggur. Yang dimaksud Yesus di situ, makanlah Torah supaya darah itu mengalir. Supaya apa? Supaya hikmat itu mengalir. Dan lakukan ini apa? Sesering mungkin. Karena memahami ayat ini dengan pola pikir Yunani, akhirnya secara literal diambil tiap hari makan roti perjamuan kudus. Ya. Ayo kita rubah pola pikir kita. Jangan mengikuti pola pikir Yunani. Yang kita tahu bahwa di dalam Yunani itu banyak filsafat-filsafat kosong. Ini pesan Yesus, kalau kamu pengen kenyang, pengen dibangkitkan, makan tubuhku, yaitu artinya makan Torah. Kalau kita melihat panggilan Yeskiel, ya kalau kita membaca Yeskiel pasal 2, panggilan dia mendapatkan panggilan bahwa, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab ini. Wih, makan. Dulu waktu saya dapat ayat itu, saya berpikir, gimana caranya makan gulungan kitab? Apa dibakar lalu dikunyah? Ternyata bukan. Ya, tapi dibaca, direnungkan. Saudara sedang makan. Nah, kalau kita dalam keseharian kita tidak pernah membaca Torah, jangan salahkan Tuhan kalau rohani saudara kurus. Kalau pengen gemuk secara rohani, ya, dan bertumbuh berkembang, harus membaca apa? Harus makan apa? Torah. Jadi kalau saya bertanya sama saudara, tadi pagi sarapannya apa? Oh, saya sarapannya dari Beresit pasal 1, Pak. Ya, itu makanan. Jadi itulah, ketika kita membaca Torah, berarti kita sedang mengingat Yesua. Makanya pesan, lakukan ini sesering mungkin. Amin. Sebetulnya ini adalah pembahasan tersendiri. Ini akan saya sampaikan sebenarnya kemarin di Eret Sabat. Tapi karena kita tidak ada Eret Sabat, saya singgung sekarang. Ini makanan. Jadi antara tubuh dan darah satu kesatuan, itu seperti hikmat, Torah dan hikmat yang tidak bisa dipisahkan. Kalau tubuh tanpa darah sama saja mati, nggak ada gunanya. Kalau kita membaca Torah dengan landai saja kan, tanpa kita mau berusaha yang terbaik, hati-hati. Jadi ayo, saya beritahu dari tempat ini bahwa Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 56 itu berbicara bahwa ketika kamu makan tubuh itu berbicara Torah, minum darah itu berbicara hikmat, ya, pesan Yesus bahwa lakukan itu sesering mungkin. Maka apa yang terjadi? Saudara akan dibangkitkan pada kapan? Yang mati karena Torah akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan di ayat 56 tadi bagian belakang apa? Akan bersama-sama Yesus di rumah Bapa. Amin. Nah ini. Ayo, jangan kita berpikir konyol, jangan kita melakukan hal-hal konyol. Sekali lagi, ayo gunakan pola pikir Ibrani. Kalau kita lagi belajar tentang Rabi Saul, kita lihat Rabi Saul ini orang mana? Siapa dia? Siapa lawan bicaranya? Begitu juga Yesua. Yesua mengajak kita untuk kita makan dan minum. Ya. Bukan kita langsung, ayo Pak, makan tubuh manusia, makan minum darah. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Tapi kita dipesankan, lakukan itu sesering mungkin, membaca Torah, supaya hikmat itu mengalir. Sanggup membaca Torah? Dan saya yakin, ada dari tempat ini yang sudah kumlot membaca Torah. Bu Rosmiati udah berapa kali lulus membaca Torah? Sampai nggak terhitung. Ya, udah banyak sekali. Pak Jutak udah berapa kali membaca Torah selesai, Pak? 1 kali. Bapak sudah umur berapa? Aduh, kasihan. Saya mau tanya sama istri saya, berapa kali kamu lulus baca Torah, sayang? Udah 4 kali kitab suci keseluruhan. Nah, saya mau tanya dengan Bu Rugun. Bu Rugun sudah berapa kali selesai membaca Torah?
Nggak ingat. Sampai nggak ingat. Sudah saking seringnya lulus baca Torah. Ya kan? Dan saya yakin semua kuat-kuat. Dan semuanya kenyang. Kenapa? Karena sudah sampai lupa. Ya, nggak tahu udah berapa kali saya makan. Ya, sekarang ayo kita melantunkan. Belajar. Pak, saya bisa melantunkannya dalam versi Batak. Silahkan. Ya kan? Buat sesuatu yang terbaik. Karena kalau kita mau melantunkan Torah dalam versi Sephardic, Askenazi, itu belajarnya agak repot. Ya kan? Karena masing-masing Askenazi, Sephardic itu pun punya gaya lantunan yang berbeda. Ya. Saya kemarin ngobrol dengan Bu Gusti, Bu, saya akan melantunkan, ya mungkin ada sedikit kejawa-jawaannya. Nggak apa-apa. Kita bermazmur. Amin. Nah, Yohanes 6 ayat 54-56 kita akan bahas next ya. Nah, kesimpulan bahwa Torah bukan sekedar teks tetapi manifestasi dari kehendak Bapa Yahweh. Nah, Torah bukan sekedar hukum tetapi makanan bagi jiwa yang lapar. Kalau jiwa saudara tidak lapar ya nggak makan lah, ya kan? Nggak usah makan. Siapa yang makan Torah sesering mungkin, yaitu dengan belajar melakukannya, akan memiliki kehidupan Elohim di dalam dirinya. Ada hadirat Elohim dalam diri orang tersebut. Nah, kalau kita belajar Torah, berarti kita sedang apa? Kita sedang menyatu dengan Elohim. Amin. Kita sedang menyatu dengan hikmat Elohim. Seperti itu. Gak usah susah-susah. Ya, penyembahan sampai 2 jam, 3 jam menyanyi sampai mungkin berbuih lidahnya, tapi nggak bisa menyatu dengan Elohim. Kalau kita pengen menyatu dengan Elohim, harusnya kita belajar Torah. Amin. Haleluya. Tetaplah, bangkitlah dan menjadi teranglah, supaya terangmu bercahaya di hadapan banyak orang. Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan satu pujian.